Hello readers, welcome back to Book Review SMA Kristen Gloria 1. Saya Inggraini Hartono. Biasanya ada yang manggil Ing atau Miss Ing. And we have here My name is Clara. Hello. Hai Clara. Hai Miss. Kelas berapa sekarang Clara? Aku sekarang kelas 12. Kelas 12. Wah, bentar lagi banyak ujian nih. Ujian praktek, bener ujian banget. apa, ujian sekolah macam-macam nih. Bener banget. Tapi habis gitu liburannya panjang loh, Clara. Oh iya, tentu. Biasanya kalau liburan gitu ngapain, Clara? Kebanyakan aku tinggal di rumah. Oh, ngapain di rumah, Clara? Nah, kalau aku tinggal di rumah biasanya tentu aja baca buku. Wah, hobinya baca buku. Benar, Clara. hobi aku baca Perlu buku. dicontoh nih. Wah. Oke, nah sekarang Clara mau rekomen apa nih di book review kali ini? Nah, kalau di book review kali ini aku akan merekomendasikan satu buku buat teman-teman semua. Namanya Dear Evan Hansen. Jadi, aku mau cerita dulu nih, ya Miss ya, ya, sedikit oke, soal oke. hipnosisnya supaya teman-teman kalau tertarik bisa banget nih langsung dicari tahu. Di mana itu cari-carinya? Kalau tanya di mana cari taunya atau di mana Ya, pinjemnya bukunya, bisa banget langsung ke perpus. Jadi Tentang apa ya Clara ini bukunya? Nah, jadi buku ini tuh tentang seorang remaja kayak kita, relatable banget kan? Iya, high schooler ya? Yes, high schooler. Nah, bernama Evan. Evan ini dia itu kind of like a weirdo, penyendiri, selalu sendirian gitu, lonely, gak punya teman. Nah, Evan ini karena sendirian, a lonely kid, pasti dia ke terapis dong. Karena dia punya this pikiran gitu dan perasaan yang ya complicated gitu, nggak bisa dikasih tahu ke orang-orang. Akhirnya dia ke terapis. Terapisnya ini bilang kalau misalnya kamu merasakan suatu emosi atau suatu perasaan yang perlu kamu keluarkan kayak unek-unek gitu, kamu tulis sebuah surat untuk diri kamu sendiri. Terus ya udah, Evan akhirnya Nulis, makanya itu tulis. Dear Evan. Ya, Dear right? Evan Hansen. Nah, dia nulis nih. Suatu hari setelah dia udah nulis suratnya, ada salah satu classmate dia namanya Connor. Nah, Connor ini usil, Miss. Usil. Dia ngambil suratnya Evan yang udah Evan tulis itu, terus ya udah dia bawa kabur aja gitu. Dia bawa kabur dan nggak pernah dikembaliin sama Evan. Tapi shockingnya, Miss tahu nggak shockingnya apa? Apa ya? Ternyata suatu hari ada berita kalau Connor ini meninggal dunia. Loh, Ayo. meninggal kenapa? Nah, Connor ini ternyata meninggal karena bunuh diri, suicide. Jadi, Banyak sekarang. iya, sekarang Mental banyak. health langsung bunuh diri. Oke. Lalu? Jadi ternyata Connor ini bunuh diri dan oleh orang tuanya Connor ditemukan suratnya Evan. Nah, orang tuanya Connor ini gak pernah dekat sama Connor. Mereka nggak tahu anaknya itu bagaimana, hobinya apa, kesukaannya Connor itu apa. Karena Connor ini begitu pendiam dengan keluarganya, nggak kasih tahu apa-apa gitu loh. Sehingga ya ketika tahu ternyata ada surat kayak surat terakhirnya Connor untuk Evan, seperti teman baik banget gitu, teman dekat. Ya close mereka friend. pasti seneng ya karena Iya. kan ada orang yang ditanyain tentang Connor lebih lagi gitu ya. Bener. Terus Akhirnya orang tuanya ke Evan dong buat tanya-tanya, Evan, anak aku ini bagaimana? Connor itu bagaimana di sekolah? Apa hobinya? Warna kesukaannya apa? Dia suka bagaimana? Ya Connor yang sudah akhirnya tertangkap gitu kayak ya akhirnya dia telling a white lie gitu. Dia berbohong gitu. ya Just white to lie please. ya. Just to please. Iya, berbohong untuk kebaikan. Orang bilang white lie ya. Oke, Iya. ya, oke. Just to please His mom, Connor's mom. Ya, Connor's mom. Ya, akhirnya setelah satu kebohongan, muncul kebohongan lainnya dan kebohongan lainnya sampai di mana kok Berarti itu dibilang lie itu snowball effect. ya benar. Berterus-terusan untuk berbohong. Nggak bisa Snowball berhenti effect. kalau kamu bohong satu kali nggak akan bisa berhenti di sana. Bener. Pasti
lanjut terus. Bener ya. banget. Hah? Sampai di suatu ketika bahwa si Evan ini tuh udah terkenal gitu. From a nobody Evan to a somebody Evan. Dimana si Evan itu bener-bener kayak selebriti gitu. Dia viral di medsos, dia viral pokoknya di mana-mana gitu, trending dia. Tapi di situ dia harus membuat sebuah keputusan, mau telling the truth about Connor, karena waktu itu tuh ada di satu bagian kalau dia nggak telling the truth about all of his life, si keluarganya Connor ini bakal dimusuhin Iya. oleh pihak masyarakat gitu. Iya. Tapi kalau misalnya dia tetap bohong, si keluarganya Connor ini akan dimusuhin. So he needs to either tell the truth or keep lying. Wah, susah ya Bener-bener susah. keputusannya. Padahal kalau dia tetap bohong pun dia nggak masalah kan, enggak? Iya, dia nggak masalah, tetapi pasti ada perasaan guilt, ada perasaan rasa bersalah, dan ada perasaan kayak I'm telling a lie gitu. Jadi moral lesson dari buku ini apa, Clara? Kalau menurut aku nih, moral lessonnya untuk buku ini tuh bahwa kita tuh harus memperhatikan orang-orang kayak Evan atau orang-orang kayak Connor yang tiba-tiba bisa melakukan sesuatu tindakan yang Kita nggak pernah duga. ya kita nggak pernah duga banget gitu. Connor itu anaknya pendiam kan, kita nggak tahu ternyata dia bakal tiba-tiba do suicide, Bunuh diri ya. bunuh diri. Dan orang-orang seperti Evan yang lonely, nggak punya teman, itu juga kita harus perhatiin, karena mungkin saja orang-orang seperti mereka butuh tempat cerita, butuh tempat untuk mengeluarkan perasaan-perasaan mereka yang di dalam gitu. Wah, menarik rasanya buku ini memang. Buku ini dipublish tahun berapa sih, Clara? Apa ini udah lama atau buku lama atau buku baru sih? Kok kayaknya menarik gitu Iya, ya. menarik ya. Nah, buku ini tuh sebenarnya dipublish tahun 2018. Nggak lama banget Nggak kok. lama, Jadi nggak lama sih. teman-teman pasti masih bisa relate, masih bisa ngelihat bahwa ini tuh bukunya ditaruh di era modern. Jadi kalian masih banget bisa relate banget lah. Apalagi tentang mental health yang sekarang Bener. banyak isu tentang itu, banyak anak muda yang dealing with mental health yang Yes. mereka perlu gimana ya cara solusinya atau apa gitu. Iya. Mental health itu apa gitu mungkin. Iya, benar. Nah, mungkin kalau dari sisi guru ya, kita itu ngelihatnya kayak murid, mungkin murid kita itu ada yang seperti Evan seperti ini, tapi ya mungkin kita nggak sadar gitu loh. Nah, mungkin di buku ini itu kita bisa belajar lebih lagi tentang anak-anak seperti itu tuh Bener. seperti gimana gitu ya. Bener, Clara. Miss. Bener banget. Lalu mungkin ada lagi yang mau diceritakan tentang, tapi jangan semua lah. Nanti jadi spill ini bukunya, mereka nggak baca dong. Iya, enggak dong pastinya. Karena aku mau bikin kalian tambah penasaran lagi. Ternyata Dear Evan Hansen ini udah diadaptasi jadi sebuah teater musikal drama gitu. Dan movie. Di Netflix kah ada? Di Netflix ada, di YouTube juga ada bagi yang nggak punya Netflix. Nah, kalau kalian misalnya nih, aduh, aku nggak punya waktu untuk baca bukunya kepanjangan, terus habis itu atau kegiatan aku banyak, aku maunya nonton, ya bisa banget langsung ke YouTube atau ke Netflix, kalian bisa langsung tonton Dear Evan Hansen. Itu kalau yang movie goers, tapi kalau kayak kamu kan hobinya baca, enakan baca Iya. tuh, Clara ya kan. Ada pepatah orang ngomong reading is the window of the world, right? Benar. The more you read, the more you see the world. Benar. Ya, oke. Jadi Clara mungkin ada lagi yang mau dikatakan, mungkin ajak deh readersnya untuk meminjam buku ini. Benar, for the audience, buat teman-teman, kalau kalian mau dan udah interested banget sama hipnosis yang udah aku ceritain, bisa banget langsung di perpustakaan SMA Kristen Gloria 1. Aku jamin kalian gak bakal nyesel baca buku ini. Ya, oke. Kalau gitu Clara sekian Yes. semuanya. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa di book review SMA Kristen Gloria 1 selanjutnya. Bye bye.